Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman mahasiswa di video pembelajaran mata kuliah Khat dan Imla. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai alif tanwin nasab, wa ma tuntaku wa la tuktabu, huruf-huruf yang diucapkan namun tidak ditulis, dan sebaliknya huruf yang ditulis namun tidak diucapkan. Materi kita ada 3. 1. Alif tanwin nasab, 2. Huruf yang diucapkan namun tidak ditulis, dan yang ketiga huruf yang ditulis namun tidak diucapkan. Materi yang pertama, alif tanwin nasab. Jika ada sebuah kalimat Arab dan ia diharokati dengan tanwin nasab, artinya ia bere'rab nasab, baik menempati posisi sebagai maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, dan lain sebagainya, yang termasuk mangsubatul asma atau isim-isim yang dibaca nasab, dan ia biasanya berbentuk isim mufrad sehingga harus diakhiri atau di-i'rabi dengan tanwin nasab, maka fa'imma antuzadul alif fi akhiriha, maka ada kalanya diakhiri ditambahi dengan alif yang disebut dengan alif tanwin nasab. Wa imma la tuzad, dan ada kalanya tidak ditambahi alif. Yang pertama, isim-isim yang tidak ditambahi dengan alif tanwin nasab, yaitu 1. Isim yang diakhiri dengan ta marbutah. Contohnya maktabatan, ra'aitu maktabatan shaghiratan, syuja'atan, ra'aitu imra'atan syuja'atan, dan lain sebagainya. Yang kedua, isim yang diakhiri dengan alif maksurah atau alif layyinah atau alif bengkong. Contohnya fatan, ra'aitu fatan mujtahidan. Yang ketiga, isim yang berakhiran hamzah yang jatuh setelah alif. Contohnya ma'an, ra'aitu ma'an sofiyan, ra'aitu binaan aziman, dan lain sebagainya. Yang keempat, isim yang berakhiran hamzah yang ada di atas alif. Contohnya naba'an, sami'tu naba'an aziman, dan lain sebagainya. Demikian isim-isim yang tidak ditambahi dengan alif tanwin nasab. Kemudian yang kedua, isim-isim yang ditambahi dengan alif tanwin nasab, yaitu sebagian besar isim-isim, kecuali isim-isim yang telah dijelaskan di muka. Contohnya mulukan, ra'aitu mulukan dokhman, kitaban, ra'aitu kitaban jamilan fil maktabah, ruzan, akaltu ruzan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, isim yang berakhiran dengan hamzah yang jatuh setelah huruf mati. Contohnya juz'an, qara'tu juz'an wahidan minal Qur'an, dan lain sebagainya. Kemudian materi yang kedua, al-huruful lati tuntaku wa la tuktabu, huruf-huruf yang dibaca namun tidak ditulis. Ungdur walahil, hadza muslimun, haula'i muslimuna, yadhhabu Dawud ila Misr, hum min biladin mukhtalifatin walakin dinuhum wahidun. Perhatikan kata-kata yang bergaris bawah. Hadza, haula'i, Dawudu, walakin. Kata-kata ini ada yang dibaca panjang namun tidak ditunjukkan dengan huruf mat. Contohnya hadza, hanya dibaca panjang hadza, namun haknya tidak disertai dengan alif. Kemudian haula'i,
Begitu juga dengan haulai, haknya dibaca panjang tanpa disertai dengan alif. Begitu juga dengan Dawud, huruf wawu dibaca panjang tanpa disertai huruf mat, yaitu wawu mati. Begitu juga dengan walakin, huruf lamnya dibaca panjang tanpa disertai dengan alif. Jadi ada huruf-huruf yang dibaca panjang namun dia tidak tertulis, yaitu apa saja? 1. Wawu, seperti dalam kalimat tadi Dawud, huruf wawunya dibaca panjang tanpa ada huruf mat, wawu mati. Begitu juga dengan Tawus, huruf wawunya tidak ditulis namun terbaca panjang, Tawus, dan lain sebagainya. Huruf yang kedua alif, seperti dalam kalimat Allah, huruf alif setelah lam pada kata Allah dibaca panjang namun tidak ditulis. Begitu juga dengan kalimat ilahun, ilahun, huruf lamnya dibaca panjang namun tidak disertai dengan alif. Jadi alifnya itu terbaca tapi tidak ditulis. Begitu juga dengan kalimat salatsumi'atin, huruf alif yang ada pada lam itu terbaca panjang salatu namun tidak ditulis. Begitu juga dengan lakin, dzalika, hadza. Kemudian huruf yang ketiga yaitu al al-waqi'i, al-waqi'ah bainala main, al yang jatuh di antara dua lam. Contohnya lidin, harusnya adin ditambahi dengan li, huruf jar. Ketika disambung alnya hilang namun terbaca lidin. Begitu juga dengan lillahwi, yaitu kata awalnya adalah allahwun ditambahi lam huruf jar di awalnya, jadinya lillahwi, alnya hilang namun tetap terbaca. Begitu juga dengan lillati hiya aqwam, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, huruf yang terbaca namun tidak ditulis, yaitu lam mausul yang berbentuk mufrad, yaitu alladzi, atau lam mausul pada jamak mudzakkar alladzina. Huruf lam pada keduanya tidak ditulis namun tetap terbaca alladzi dan alladzina, dan lain sebagainya. Kemudian materi yang ketiga yaitu huruf-huruf yang ditulis namun tidak terbaca. Ungdzur walahid, perhatikan contoh-contoh berikut. Tamanu hadzal kitabi alfu mi'atin rubiyatin. Kemudian ana min jawal wusta. Kemudian fa'tabiru ya ulil albab. Kemudian yang keempat, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Perhatikan contoh-contoh mi'atun, ana, uli, dan ulatu. Di sana ada huruf-huruf yang tertulis namun tidak terbaca. Contohnya alif yang ada pada kata mi'ah, dia ditulis alif namun tetap tidak dibaca, yaitu jadi mi'atun, bukan mi'atun, namun tetap dibaca pendek mi'atun. Jadi seakan-akan huruf alifnya tidak ada. Kemudian kalimat ana,
kata ana tetap dibaca pendek dimanapun tempatnya. Walaupun ada alif di situ, tidak dibaca ana, tapi ana pendek. Begitu juga dengan uli. Di situ ada huruf wawu, namun dia tidak dibaca, maka tetap dibaca pendek, uli, bukan uli. Begitu juga dengan ulatu. Ada huruf wawu setelah hamzah, namun dia tidak terbaca. Bacanya tetap ulatu, bukan ulatu. Demikian. Ini adalah termasuk huruf-huruf yang ditulis namun tidak terbaca, yaitu 1. Hamzah wasal bila berada dalam pertengahan kalam. Contohnya qala ibnu Abbasin. Perhatikan kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu ada huruf alif di sana. Namun ketika berada di tengah kalimat, huruf alifnya tidak terbaca. Qala ibnu Abbasin. Yang kedua, huruf alif seperti dalam kalimat ana, mi'atun, dan mi'atani. Huruf alif yang ada pada ketiganya ditulis namun tidak terbaca. Kemudian yang ketiga, huruf wawu seperti dalam kalimat amrun. Ada huruf wawu setelah ra, namun dia tidak terbaca. Wawu ini ditulis dengan tujuan untuk membedakan antara kata amr dengan kata umar. Jadi perbedaan dua kata ini antara amron dan umar adalah jika amron ada huruf wawu di akhir, sedangkan kata umar tidak ada huruf wawu di akhir. Kemudian huruf wawu yang ada pada kata ulu dan uli yang bermakna ashabun atau pemilik. Huruf wawu pada kata ulu dan uli tetap ditulis namun tidak terbaca. Begitu juga dengan kata ulatu yang bermakna sahibat, artinya pemilik yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian yang keempat, huruf yang ditulis namun tidak dibaca yaitu huruf ilat. Huruf ilat yang bertemu dengan huruf mati. Contohnya adalah yad'ul mu'minu rabbahu. Kata yad'u itu dibaca pendek karena setelahnya adalah huruf mati, alif. Dibaca pendek, yad'ul mu'minu rabbahu. Ada huruf wawu namun tidak terbaca. Sekian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Syukron ala ihtimamikum. Sampai bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.